إلى هذه ولكنة صلى الله حضرة نبي المصطفى رسول الله وإليه وإني من الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syekhana Al-Akbar Muhammad Al-Baghdadi wa khususan yang santri Maulana Syekh Abdul Halim bersama membaik bin wajib wa durat umulihim ila khususan Syekhana Al-Akbar Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifat wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa dhallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Oleh karenanya, mari kita tentramkan hati dan jiwa kita dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikrullah dan lepaskan semua keterikatan kita dengan urusan dunia dalam beberapa waktu saja, yakni selama kita mengkaji ilmu ini, karena dengan melepaskan semua keterikatan kita dengan dunia, insya Allah ilmu akan mengalir pada diri kita dan sekaligus akan terpatri menjadi ilmu yang tafa'ubih, yakni ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah kita dapat mengamalkannya dan berlimpah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal alamin. Pada kajian yang lalu telah dibahas, yakni tentang la tashab malla yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu, yakni jangan kamu berteman dengan orang yang tidak membangkitkan semangat taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga amal kelakuannya, dan tidak juga artinya memimpin dirimu ke jalan yang Allah ridhoi. Baik perkataan maupun perbuatannya itu tidak mencerminkan yang sekiranya bisa dijadikan uswah bagimu. Nah, memang dalam berteman dan bersahabat atau berkomunitas di suatu komunitas apapun, sebagaimana yang Bapak telah jelaskan pada kajian yang lalu, kita ini akan ikut hanyut dan ikut terwarnai di mana saja. Jadi kalau kita berteman di satu tempat, atau kita bersahabat dengan seorang, atau kita berkumpul di sebuah komunitas manapun, itu pasti kita terwarnai, itu sudah biasa. Dan itu sudah menjadi
menjadi sistem yang tidak bisa tidak. Sebut saja kalau orang berteman dengan sebuah komunitas yang hanya berbicaranya tentang politik saja, pasti dia itu adalah akan terbawa dalam arus politik itu. Kalau ada orang berteman di sebuah komunitasnya adalah pertemanan di mana ia selalu berbicara tentang nilai-nilai agama, tentang masalah sosial dan sebagainya, itu akan terbawa arus itu dan mengalir padanya kebiasaan-kebiasaan itu. Kalau berteman dengan orang-orang yang suka di pinggir jalan, nongkrong di warung, kemudian apalagi dia suka minum-minuman yang diharamkan, itu pasti terbawa. Apalagi dengan istilah gengsinya, dengan bahasa mereka, bahasanya orang-orang anak-anak jalanan, bukan orang-orang ya, anak-anak jalanan. Kalau orang kan udah dewasa banget. Kalau yang namanya orang itu adalah sudah dewasa dan jarang orang-orang itu. Ini anak-anak seumpamanya. Itu dengan bahasa kalau ditawarin, lu cemen, lu nggak mau, nah udah repot. Gitu loh. Akhirnya gengsinya muncul, akhirnya mau nggak mau. Sementara minuman itu adalah salah satu gerbang kemaksiatan. 3 ya, gerbang kemaksiatan, gitu. Tapi gerbang utamanya ialah minum-minuman. Nah, minum-minuman apa? Minum-minuman yang memabukkan. Makanya disebut kullu muskirin haram. Tiap-tiap yang memabukkan itu haram. Nah itu gerbang. Bapak pernah dulu menceritakan seorang yang alim sebenarnya. Itu sampai dia akhirnya menjadi ahli neraka. Kenapa? Karena dia diawali dengan gerbang kemaksiatannya ialah minum-minuman. Nah, walaupun ada di dalam dirinya itu adalah ada sifat iri, serakah, yang sebenarnya itu boleh, cuman melampaui batas. Bapak ceritakan sedikit lagi supaya lintas saja, nggak detail. Seorang kiai yang sudah terkenal kisah dalam sebuah kitab itu, dia sudah istimewa karena dia itu adalah sudah banyak mempunyai anugerah, keistimewaan. Dia bisa melakukan apa saja, bahkan dia kalau mau ke satu tempat di mana dia adalah pakai kendaraannya itu angin. Jadi dia hanya seolah-olah kayak dia, seolah-olah kalau divisualkan, walaupun nggak seperti itu, seolah-olah kayak dia itu adalah kayak Gatot Kaca di atas awan, dia jalan gitu loh. Itu seolah-olah semacam itu. Itu anugerah yang disebut keistimewaan. Terus langsung jalan sana kemana saja, artinya mudah. Kalau dia mau ceramah segala macam mudah, dan santri-santrinya juga sudah banyak dan begitu juga. Suatu saat ada iblis yang sedang naik ke ke mendekati satu tempat di mana di situ ada para malaikat yang sedang berdialog dan berbicara. Malaikat berbicara, berdialog dan membuka kitab, dan ada nama Malahun, sebut saja istilah Malahun lah. Nah, itu dia itu dinyatakan ahli neraka. Malaikat yang lainnya bilang, nggak mungkin, dia kan si Malahun ini kan ahli ibadah, bahkan dia seorang kiai besar gitu loh. Tapi ini catatan terakhirnya adalah ahli neraka. Wah, malaikat pada sibuk begitu. Didengar sama si iblis itu. Dengar sama iblis, langsung iblis turun, langsung dia pakai GPS rohani. GPS rohani. Kalau kita kan udah langsung searching, ketemu orangnya, oh tempatnya di sana. Langsung dia kumpulin anak buahnya, coba siapa di antara kalian yang bisa turun dan mengganggu serta mengajak, karena dia adalah akan dicatatkan begini, berarti kesempatan kita. Nah itu turunlah anak buahnya yang cakep itu, turunlah. Nah, itu kesempatan bagian kita turun. Ada yang ngajak saya gitu loh, dia udah langsung turun, dia langsung
menyerupakan pas turun ke bumi, dia menyerupakan seorang pemuda yang ganteng, tetapi ya bersih, ganteng, tapi dia itu kayak orang biasa banget, miskin maksudnya. Nah, dia datang ke masjidnya, duduklah dia, duduk. Nah, setiap dia duduk di situ dan di tempat yang satu itu deket tiang, nggak jauh dah, artinya kalau kiainya tuh pulang ngimamin atau ngajar, itu pasti lewat tiang itu. Nah, si anak pemuda ini, dia itu duduk anteng dan sambil zikir gitu loh, zikir. Kiai itu lihat lagi, pas mau ngimamin waktu lain masih di situ juga. Setelah sholat, orang anak itu masih di situ juga. Terus bolak-balik, akhirnya si kiai itu nyuruh muridnya coba intip tuh anak itu dari mana gitu loh. Jadi anteng berhari-hari di situ, gak makan, gak minum, gak apa, ya kan? Ya orang setan gimana mau makan minum gitu loh kan? Wah, aduh, bingung kan? Kayaknya, wah, langsung dia mulai adrenalin kekiaiannya muncul. Nah, itu muncul kenapa? Masa saya ada yang nyaingin? Nah itu, ini kayak goblok namanya. Orang gitu ngapain gitu loh ya? Udah langsung, wah adrenalinnya masuk, muncul langsung. Dia, wah kepengen saya harus lebih dari dia. Dia anak-anak begitu, anak muda aja kok bisa begitu. Masa saya nggak bisa? Benar sih, bagus dalam hal kaitan dengan ini. Kaitan dengan apa namanya? Ibadah. Karena tidak boleh kita itu sifat serakah, rakus. Gitu. Serakah, rakus, toma itu gak boleh. Kecuali dalam hal ibadah dan ilmu itu boleh. Jadi kalau boleh rakus di ilmu agama atau ilmu umum, dan boleh rakus di dalam ibadah, amal ibadah. Selainnya nggak boleh. Kalau rakus dunia nggak boleh. Ini pokoknya nggak boleh. Rakus namanya rakus, serakah itu nggak boleh. Hanya dua hal yang kalau diperbolehkan rakus ialah ilmu dan amal. Jadi kalau rakus dengan ilmu bagus, kalau rakus dengan amal bagus, tapi harus hati-hati juga. Harus waspada. Warobitu, waspadalah kalian. Nah seperti ini kejadiannya, dia karena mengamalkan rakus dan wah langsung dia, udah langsung tanya, deketin, duduk, assalamualaikum nak, waalaikumsalam, udah baru begitu, udah langsung tanya, kamu itu saya perhatikan sudah berminggu-minggu duduk di sini, kok kayaknya nggak makan, nggak minum, nggak apa gitu loh. Kok kuat banget puasanya? Oh, dalam hati setan, lu gak tahu gua sih, gitu kan. Nah itu setannya udah langsung ketawa, udah mulai nih, gitu. Udah, setannya udah ketawa, udah langsung udah ketawa itu. Setannya udah mulai nih, lirik. Iya Pak Yai, gimana saya gak akan begini, karena saya adalah orang yang ahli maksiat, orang ahli ini. Kalau Pak Yai kan bukan orang ahli maksiat, orang ahli ibadah, gak mungkin lah gitu loh. Oh enggak begitu juga, saya bisa begini itu adalah kata si anak itu, saya bisa begini karena apa? Karena saya dulunya ahli maksiat, makanya saya ingin taubatan nasuha, gitu loh. Jadi karena saya sungguh-sungguh taubat, sehingga saya itu adalah benar-benar ingin melupakan masa lalu saya dan ingin benar-benar taubat supaya diterima karena dosa saya sangat banyak sekali. Gitu loh. Oh gitu ya, iya gitu loh. Oh, nah itu. Nah saya juga kepengen sebenarnya, bahkan kepengen lebih dari kamu, terus ibadah terus gitu. Pak Yai nggak bakal bisa. Kenapa? Karena Pak Yai orang bener, orang lurus, jadi nggak ada keinginan itu nggak ada. Kalau saya pantas, masa sih iya gitu. Tapi saya kepengen, kalau kepengen Pak Yai harus maksiat dulu, bu, gitu. Oh kamu langsung udah kaget, wih kamu kok nyuruh saya maksiat? Ya enggak Pak Yai, maksiat apa yang maksiat? Kan supaya Pak Yai supaya merasa bersalah, akhirnya harus taubatan nasuha, harus benar-benar turun kepada Allah. Masa iya sih? Iya gitu loh. Yainya langsung mulai mikir tuh, bener juga ya kalau udah maksiat, saya nggak pernah berbuat maksiat nih. Jadi saya itu rasanya enak-enak aja ya, santai-santai aja ya, pahalanya udah banyak, ini udah nggak pernah berbuat maksiat tuh begitu. Nah itu udah mulai itu tergelitik, ya itu tergelitik, udah lagi. Terus maksiat apa? Ya enggak sih mas, enggak macam-macam, enggak apa-apa, kenapa?
Ya cuman itu doang, apa tuh? Ya berzina deh gitu loh. Wih, dosa besar itu, nggak bisa. Wah langsung dosa besar, langsung udah kaget, dosa nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa, judi aja judi. Judi mau nggak judi gitu. Judi jangankan judi, orang pegang kartunya aja belum pernah. Ya judi apa saja, nggak bisa. Nggak, itu dosa besar, nggak bisa. Ya udah kalau gitu minum-minuman aja deh. Pak Yai minum. Minum apa? Ya minum apa, kejeligin apa-apa kayak gitu. Minum apa? Nggak bisa, itu juga haram. Nggak bisa, saya nggak bisa, lebih baik nggak. Udah nih Pak Yai, udah. Pak Yai sini deh. Minum itu sedikit aja. Sedikit aja. Lah sedikit banyak juga dosa-dosa juga. Tapi kan beda dikit gitu lah. dikit kan dikit. Cuma cecep aja gitu loh. Nah itu. Gak apa-apa, coba deh Pak Yai. Enggak ada macem-macem dulu. Mikir juga, iya ya, cuma dijilat aja, udah merasa dosa, udah mau tobat. Udah gitu. Cecep aja katanya. Udah. Terus di mana? Saya nanti ada yang lihat dong gitu. Enggak Pak Yai, tenang aja, saya atur semuanya. Saya udah biasa maksiat gitu. Wah kan, nah ini berteman akibat tuh. Jadi akibat berteman begitu. Akhirnya apa? Terus di mana? Ya udah. Pak Yai kan bisa jalan itu pakai angin terbang langsung. Di mana? Di ujung desa sana itu ada warung. Nah, warung pojok. Ujung dia, udah sana aja, saya tunggu di sana. Nah, Pak Yai langsung. Terus si anak itu tiba-tiba udah di sana. Loh kok kamu udah di sini? Saya kan pakai kendaraan yang lebih cepat. Ya Pak Yai, ya lumayan lah itu tadi karena hasil taubat. Makin kencengan, wih hebat banget. Wah hebat, saya bisa lebih dari kamu kalau gitu nanti. Ya pasti Pak Yai gitu, Pak Yai bahkan gak pernah apa-apa, apalagi gitu, udah gitu. Udah, gak ada orang-orang lain di sini. Udah gak ada orang lain, gak ada gitu. Udah sekarang gini aja, minum aja. Aduh saya pikir gak enak banget ya, deg-degan nih. Momen ada sececep aja, cecep gitu loh. Cecep aja, cecep. Udah cecep seseloki kecil. Ya biasanya minum-minuman kan pakai sebutnya seloki kecil. Minum. Udah deh segini aja. Itu ini kan satu botol nih ya ini. Ini satu kecil. Ya kecil orang keras kan orang nggak pernah minum. Bek lah. Ya udah deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mau minum pakai baca bismillah gitu. Wah, udah langsung kaca kan pakai baca bismillah. Minum. Blek minum langsung jat. Udah mulai keleng-keleng. Kok begini rasanya? Itu kenikmatan bermaksiat Pak Yai. Wah gitu langsung. Nah enak kan? Enak juga sih gitu. Pak Yai udah. Tar dulu Pak Yai kenapa? Minum seseloki begitu dengan sebotol itu dosanya sama. Udah langsung kan? Dosanya sama. Segitu juga dosa tobat. Sebotol gini juga coba aja nikmatin aja sekelam tanggung. Oh iya ya, udah mulai itu. Udah mulai hilang akal. Minum, bak minum. Udah. Minum. Nah udah. Akhirnya, oh ya waktu tawaran pertama membunuh, bukan judi, membunuh gitu ya. Membunuh tawaran pertama membunuh, yang kedua berzina, yang ketiga itu minum-minuman gitu loh. Nah, akhirnya dia mulai hilang ingatannya, udah mulai agak error tuh. Udah error, dia udah mulai kabur udah mulai tuh. Nah itu akibat daripada berteman, salah berteman. Nah itu loh. Akhirnya si si pemuda itu langsung nyolek. Yai, lihat tuh. Lihat yang layanin seorang wanita cantik. Kemudian dia punya anak juga cantik. Suaminya sedang pergi. Entah belanja apa, langsung. Udah, ya ini udah lihat dokter, udah mabok, udah hilang, ingat udah macam mabok, udah langsung dicolek, diajak, langsung dia melakukan perbuatan. Yang ditawarkan itu berzina, jadi berzina, udah begitu, datang suaminya, ya Yai kelihatan tuh suami, kaget dia gimana, orang bisa kenal, bisa tahu semua kalau dia teriak-teriak, bunuh aja. Bunuh, iya, bunuh kubur, bunuh, bunuh, bener, udah pas dibunuh, si pemuda ini keluar, ya setan cepat keluar ngasih tahu ke masyarakat datang ribut semuanya gitu, mulai ya itu udah bingung, nah itu yang Bapak katakan
Jangan main-main dengan minum-minuman keras. Berteman dengan orang-orang semacam itu rugi besar. Udah jadilah. Akhirnya apa yang terjadi? Udah bingung. Udah itu kan dosa besar semua. Itu dosa besar semua pada hakikatnya masih bisa diampuni. Udah. Akhirnya kayak itu gak bisa melakukan apa-apa. Yang asalnya datangnya bisa terbang melalui pakai angin, udah gak bisa dipakai semua anugerah yang Allah berikan kita, udah luntur habis. Termasuk ilmu dia hilang semua. Gak bisa, artinya gak bisa yang namanya dia ingat tentang kitab ini udah hilang semua. Akhirnya dia di semacam kayak dipasung, diikat di tempat umum, di lapangan, dua orang untuk pada lihat semua. Kenapa? Mau dihukum pancung, yaitu hukum kisos, yaitu di mana dia membunuh, dibunuh. Udah bingung dia, udah bingung, udah artinya hilang. Ingin mau gimana, saya mau baca doa aja dia nggak bisa, hilang semuanya. Sedang lagi kritis-kritisnya semacam itu, sebentar lagi mau dipancung, datang pemuda itu lagi. Setan namanya. Yang lihat ya si kiai itu saja, tapi orang lain nggak lihat. Langsung lihat, kamu kemana aja? Saya itu ada ngumpet Pak Yai, ngumpet dasar setan gitu kan, ngumpet. Kenapa? Takut sama orang banyak. Udah, sekarang nah itu orang banyak ya. Iya, orang banyak itu sekarang udah tahu saya itu nggak apa-apa, udah. Gini aja Pak Yai, kenapa? Dan terus mau gimana? Ya ini saya mau dibunuh, gimana dong? Dah, Pak Yai begini aja. Sekarang coba mohon kepada saya bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Pak Yai kecuali saya. Saya selamatkan, gampang. Nih, saya sekarang bisa ngilang, orang lain nggak akan tahu. Nih contohnya, udah dicontohkan. Nih, saya ngapain Pak Yai ini, orang ada diem semua. Memang orang diem semua bengong gitu. Ya orang kelihatan gayanya, setannya nggak kelihatan. Sama masyarakat umum, nih, kan mereka nggak tahu. Jadi kalau Pak Yai saya ambil, saya ajak, pasti mereka nggak tahu. Ya udah deh kalau gitu, ya udah mohon. Udah, mohon, minta. Hanya engkaulah yang bisa menyelamatkanku, selainnya tidak ada. Klik, syirik saat itu. Bunuh, masuk ahli neraka benar. Baru setan itu, baru apa tuh malaikat itu baru ngeh di atas. Oh brengsek, ternyata setan itu yang bikin masalah. Nah kan, itu ya, itu contoh. Jadi nggak bisa main-main kita berteman, awas loh ya. Berteman dan bersahabat dengan siapapun nggak bisa main-main. Jangan karena gengsi, jangan karena toleransi terhadap pertemanan dengan apa, kemudian kita mau melakukan apa yang teman kita lakukan sementara itulah salah, nggak bisa. Makanya dalam kitab ini menyatakan hati-hati kalau kalian berteman dengan orang yang tidak membangkitkan, artinya tidak menimbulkan gairah kalian untuk beribadah. Baik artinya dalam perkataannya maupun perbuatannya, itu tidak menggairahkan kalian untuk beribadah, untuk membangkitkan kalian ibadah. Sebaiknya kalian biasa saja bertemannya. Jangan dijadikan sebagai sahabat. Jangan dijadikan sebagai teman yang benar-benar kalian benar-benar akrab. Kenapa? Karena kalian akan rugi dengan berteman semacam itu. Bagaimana enggak rugi? Karena pertemanan itu yang penting, teman yang baik, ialah yang mampu melakukan apa saja saat kalian sedang ada dalam keterpurukan, baik keterpurukan dalam arti dunia maupun keterpurukan dalam arti rohani. Keterpurukan dalam arti ialah material, jasmania, materi, atau keterpurukan dalam arti nafsani ialah rohani. Nafsani rohani ialah artinya akhlak. Di mana seseorang akan terjadi peristiwa ada masanya dekadensi moral. Artinya dia turun pada posisi di mana dia di bawah rata-rata dalam akhlaknya. Nah, saat itu teman kalian itu mau mengingatkan. Teman yang baik ialah teman yang mau mengingatkan di saat kalian salah. Teman yang baik ialah teman yang tidak menginginkan sesuatu yang ada pada diri kalian kecuali adalah kebaikan.
Jadi kalau kalian punya teman selalu mengingatkan tentang kesalahan kalian, itulah yang paling baik. Karena salah satu di antara syarat perjalanan orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dari 5 rukun, itu salah satu rukunnya ialah ikhwan, saudara. Saudara seperjalanan, ikhwanul mukminin, ikhwanul muslimin, gitu. Yaitu saudara seperjalanan. Karena hakikatnya saudara seperjalanan itu ialah benar-benar itulah yang diridhoi oleh Allah. Makanya disebutkan ya dalam Al-Quran juga bahwasanya al-mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu adalah saudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka perbaiki di antara kalian. Kita harus saling memperbaiki. Itulah yang disebut ikhwan. Itulah yang disebut sahabat. Itulah yang disebut saudara. Itu yang disebut teman yang sesungguhnya. Jadi kalau teman dunia itu hanya pada saat dia sedang jaya baru dia dekat. Itu yang dempe-dempe. Tapi pada saat dia terpuruk pada kabur semua teman itu. Itu bukan teman, itu setan-setan pada hakikatnya. Orang tepuk tangan, apalagi orang yang mau kalau di desa-desa tuh contohnya orang mau mau nyalon lurah. Nah, tuh itu bisa bisa puluhan juta, bahkan bisa puluhan juta, itu bisa ada sampai 100 juta, nah tuh banyak. Kenapa? Itu tadi 2-3 tahun sebelum hari H ini sudah mulai menghimpun massa. Nah, orang-orang yang pada saat itu datang itulah orang-orang yang berkepentingan. Nah, bisa jadi baru 100 orang di depan semuanya beraklamasi, ingin jadi pengikut, ingin menjadi kadernya dan sebagainya. Itu kan hanya kepentingan mereka. Sementara masyarakat di desa itu bukan hanya 100 orang, itu ribuan. Tapi kadang-kadang psikologis kan bangkit. Hanya 100 orang yang teriak-teriak itu saja udah banyak banget ya. Enggak, harus logik. Nah kemudian mereka memanfaatkan, karena dia adalah kepengen menjadi lurah, harus memanfaatkan akhirnya mengerongrong dan sebagainya. Sementara yang mau jadi lurah ini khawatir kalau dia tidak mengikuti atau tidak mencukupi mereka takut mereka membelot dan sebagainya. Padahal mereka juga dicukupi nggak dicukupi tetap aja membelot biasa. Itu contoh. Itu bisa jadi rusak. Kenapa? Itu teman dunia itu semacam itu. Tapi kalau teman akhirat dan dunia akhirat, ada temannya mau nyalon lurah, jangan deh. Kenapa? Sekarang gajinya lurah berapa sih? Ininya berapa sih? Hanya gengsi. Kalau jadi, kalau nggak jadi, wah bisa jual kolor kamu. Kan selesai. Akhirnya, kamu nggak mau dukung aja, ngasih tahu, jangan, nggak seberapa, percayalah. Belum lagi nanti diunyak-unyak, belum lagi di macem-macemin, apalagi udah zaman sekarang dikit-dikit demo. Akhirnya jadilah macem-macem. Makanya banyak yang akhirnya lurah-lurah yang dibawa ke pengadilan dan sebagainya. Banyak lah. Sekarang udah zamannya udah zaman lain gitu loh. Itu contoh yang lain. Banyak lagi hal-hal lain. Maka dari itu Bapak ajurkan kepada kalian semua, bertemanlah terhadap orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang akhlaknya disebut akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah itu ialah dapat diikuti. Lah terus orang gimana kalau kita berteman dengan orang yang tidak kalau kalian berteman dengan orang yang tidak berakhlak, maka kalian harus bisa mewarnai ia menjadi berakhlak. Nah, itu yang dimaksud. Jadi jangan kalian yang terwarnai, tapi kalian harus bisa mewarnai. Seperti Bapak jelaskan pada pengajian yang lalu, jadilah ikan di lautan. Walaupun dia sekelilingnya asin, tapi dia tidak terkontaminasi oleh rasa asin. Apa sebabnya? Karena dia itu hidup ikan itu. Kalau ikan mati, pasti dagingnya terkontaminasi oleh rasa asin. Nah, kalau kalian tidak ingin terkontaminasi oleh kehidupan yang ada di sekitar kalian, maka kalian harus hidup. Hidup apa? Hatinya hidup. Selalu ingat kepada Allah, selalu berzikrullah.
Seolah-olah Allah itu selalu ada dengan kalian. Kalau kalian tidak bisa mengetahui bahwa Allah itu ada, maka yakinilah bahwa Allah itu selalu mengawasi kalian. Dan inilah yang disebut orang ihsan. Pada saat ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh salah seorang pemuda yang sebenarnya dia adalah malaikat, "Akhbirni anil ihsan, habarkan aku tentang ihsan ya Muhammad." Al ihsan, yang disebut ihsan itu ialah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah artinya mengabdi. Anta'budallah bukan ibadah dalam arti sholat saja, puasa saja, tapi pengabdianmu dalam kehidupanmu terhadap Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihat Allah saat itu. Kemudian dinyatakan, jika kamu tidak melihatnya aja, fa innahu yaraka, maka yakinilah, percayalah bahwa Allah itu adalah memperhatikan dan melihat kalian itu beribadah. Mengabdi maksudnya. Jangan bayangannya ibadah itu sholat saja. Kalian beribadah sosial, artinya ibadah kalian baik terhadap lingkungan, baik terhadap masyarakat. Bagaimana kalian adalah berkontribusi dengan masyarakat, kontribusi dengan lingkungan, dan menata lingkungan dengan baik, membangun sesuatu yang baik dan lebih baik lagi. Itu disebut ibadah. Maka anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, jika kamu tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, yakini bahwa Allah itu mengawasi kamu. Nah, kita sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Allah itu selalu memperhatikan kita. Kita yakin sesuai dengan firman Allah juga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia beserta kamu di mana saja kamu berada. Maka di mana saja kita ada, di situ adalah ada Allah. Itu harus percaya walau kita tidak melihat. Itulah hakikat orang yang takwa. Jadi kita ada di mana saja, ada itu Allah. Kalian mau melakukan apa saja, ada itu Allah. Nah, kalau kalian berdekat-dekat dengan orang yang ahli zikir, orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu bertakwa, orang yang selalu ibadah, orang yang selalu mendekatkan diri kepadanya, niscaya kalian akan terbawa dan ikut. Gak mungkin kalian adalah blingsatan jelalatan. Itu contoh yang paling sederhana ya. Jadi jangan sampai di antara kalian, anak-anakku semuanya, para salikin salikah, baik yang ada yang ada di Akmalia dekat di pusat maupun yang jauh di sana, yaitu baik yang di luar negeri atau di Jawa di sana, baik di Sragen, baik di di Brebes atau di Solo atau di Simo, Boyolali atau di Jogja atau mungkin di Batang, Pekalongan atau yang dekat lagi sana, dekat Brebes sana ada daerah Petarukan contohnya. Nah, Petarukan itu sedang berkembang di sana. Kalian jadikanlah diri kalian adalah sebagai contoh di antara masyarakat. Jangan kalian sumpamanya melakukan sesuka-suka. Karena apa? Dicintainya Islam itu karena akhlak di antara kalian. Kalau kalian sendiri adalah akhlaknya ngaco, ya gimana? Ya benar. Ingat bahwasanya Islam itu dan orang beragama ialah tolok ukurnya satu, akhlak, bukan sholat. Kenapa? Sholat itu ritual yang wajib dilakukan. Esensi dan target daripada sholat apa sih? Inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sholatnya benar, dia fahsanya hilang, kemungkarannya hilang. Kalau orang yang fahsa di dalam hati itu sudah hilang, iri, dengki dan macam-macam penyakit hatinya, kemudian dia juga sudah tidak mungkar, melakukan kemungkaran, maka berarti secara otomatis dia mempunyai akhlak yang disebut akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang bisa dijadikan uswah. Kemudian jangan salah paham lagi, saya kan sudah akhlaknya sudah bagus dan baik, yang penting berbuat baik terhadap orang lain, yang penting berbuat baik dengan yang lain-lainnya, nggak perlu sholat, itu tersesat namanya. Bukan termasuk golonganku,
bukan termasuk muridku, bukan termasuk anak ruhaniaku barang siapa yang berani meninggalkan syariat Islam. Catat itu baik-baik. Terutama untuk yang di luar kota ini, yang kadang-kadang aneh-aneh ngomongnya. Falaisa minni, bukan golonganku. Karena apa? Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Kalian gak usah, mungkin Rasul jauh deh. Udah kalian lihat Bapak gak pernah meninggalkan macam-macam, puasa ya puasa, sholat ya sholat. Dan kalau Bapak sudah gak sholat, gak puasa, nah kalian boleh deh ikutin. Tapi insya Allah saya tidak akan melakukan semacam itu. Nah ada murid cumamanya salikin ngaku akmaliyah, dia blingsatan sendiri, tidak melakukan sholat. Itu bukan salikin akmaliyah, itu bukan murid akmaliyah. Nah, itu muridnya pemuda tadi yang ngerayu, ya, yang ngaruh kiai itu. Tuh muridnya itu tadi bukan muridnya saya. Kalau murid dan anak-anak rohania saya adalah pasti ngikutin saya. Dan saya mengikuti hanya satu, ialah idola kita hanya satu, ialah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas-jelas beliau adalah dijadikan uswah, dijadikan contoh oleh Rasul, bahkan dijadikan contoh oleh Allah sebagai Rasul. Bahkan Allah langsung mengklaim, langsung melabelkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang punya akhlak yang mulia. Siapa? Muhammad majazi maupun Muhammad hakiki, yang disebut insan kamil. Maka yang disebut insan kamil itulah hakikat daripada wujud Muhammad majazi dan Muhammad hakiki, yang dikatakan pula dalam firman-Nya ialah wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu. Jadi kalau mau terlalu jauh ke Nabi Muhammad gak pernah lihat itu hidup 1400 tahun yang lalu. Wah. Itu gak pernah lihat, ya sudah, yang dekat saja siapa? Yaitu yang disebut warasatul anbiya, yaitu pewaris Nabi. Pewaris Nabi siapa? Ulama. Ulama yang mana? Ya ulama, guru kalian, mursyid kalian, pembimbing kalian. Itu dijadikan tolok ukur. Makanya kalau kalian belajar sama orang, maka yang pertama kali ya lihat akhlaknya, kemudian syariatnya dengan baik dan benar. Itu sudah cukup, sudah selesai ya. Anak-anakku semuanya. Kemudian juga mu'alif akhirnya menegaskan kembali pada kalam hikmah berikutnya, ialah rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Yakni rubbama kunta musian, yakni kemungkinan ya dirimu fa'arokal isana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Jadi kemungkinan besar dirimu berbuat kekeliruan, kesalahan, dosa. Maka fa'arokal isana minka suhbatuka, maka ditampakkan kepadamu sebagai kebaikan. Oleh siapa? Oleh temanmu, oleh sahabatmu. Kenapa? Karena sahabatmu itu adalah bisa jadi takut. Kenapa? Karena dia sahabatmu itu adalah akhlaknya atau ilmunya jauh di bawah kalian, lebih rendah. Artinya dia tidak paham. Itu yang dikehendaki di sini. Suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Bisa jadi kalau kalian bersahabat dengan orang yang bodoh, orang yang lebih rendah ilmunya, tentu saja kalau kalian bersahabat harusnya kalian bisa mewarnainya. Tapi kalau tidak, malah mereka mendukung dan mensupport. Nah, yang lebih bahayanya lagi apa? Kalian curhat terhadap orang yang semacam itu. Tapi kalian memang suka. Curhatnya kalian itu adalah terkadang ingin bukan curhat, ingin mendapat solusi, tapi ingin mendapat pembenaran nafsu kalian. Nah, kalian ketemu dengan orang yang membenarkan nafsu kalian. Contohnya, nggak usah jauh-jauh lah. Ini contoh kaum wanita saja, nggak usah jauh-jauh. Yang mungkin bisa sering curhat. Curhat tuh wanita terhadap siapa?
terhadap orang bodoh. Oh, dia kan ustadzah. Ya, walaupun ustadzah itu bukan berarti dia adalah orang yang alim, orang yang akhlaknya bagus, tidak. Curhatlah dia. Gimana ya Bu ya Bu Ustadz itu ustadzah gitu. Kenapa? Nah, ini suami saya kok izin mau nikah lagi gitu loh. Wih, itu enggak benar itu suami itu. Wah, kamu itu enggak benar. Udah macam-macam. Padahal seorang wanita yang dikabarkan suaminya itu minta izin dengan baik dan benar, kemudian dia minta cerai, itu haram itu dia wanita itu mencium aroma surga, mencium aja enggak. Tapi kalau laki-lakinya itu ada selingkuh, itu beda. Berbuat maksiat, kalau minta cerai itu boleh. Tapi kalau laki-lakinya tidak berbuat maksiat, dia benar-benar, dia tiba-tiba datang ke kalian, sayang kenapa? Saya tuh pengen nikah lagi. Oh iya nikah lagi, oh silakan aja. Nah, nanti saya pilihkan ya, iya boleh pilihkan. Kasih nenek-nenek yang umur 64 atau 65, cuma begitu kan. Nah itu kan benar, iya, nah itu contoh gitu. Nah curhatnya dengan orang yang nggak paham, nggak ngerti, apalagi yang anti dengan macam itu banyak kan. Walaupun dia seorang ustadz, aja udah berdalih, nggak mungkin bisa adil, macam-macam, nggak kayak Rasul. Ya ampun, Rasul itu kan contoh uswah. Bagaimana kalian bisa mengatakan nggak mungkin bisa adil sementara dia belum melakukan apapun? Logika kata nggak bisa. Orang yang antipati semacam itu adalah orang yang bukan termasuk golongan umat Rasul. Kenapa? Karena sama saja mengejas Rasul itu adalah bukan tipikal laki-laki yang baik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sama saja semacam itu. Ya, sudahlah kita tidak membahas semacam itu masalah sensitif bagi wanita. Ya, kalau udah sensitif bagi wanita sudah. Nah, itulah. Kenapa? Ya itu tadi karena wanitanya itu adalah kalau mengamalkan Al-Quran itu pilih-pilih. Mana-mana yang cocok untuk dirinya baru mau diamalkan. Kalau yang gak cocok, tinggalkan, abaikan. Padahal firman Allah semuanya. Nah itu contoh-contoh yang lain, banyak lagi hal-hal lain. Itu contoh ya. Contoh yang lain lagi gampang. Pada saat kalian curhat terhadap teman kalian yang rendah, yang gak paham. Curhat tentang apa? Suamiku kalau saya gak pernah tahu deh. Masalahnya gajinya suami saya hanya ngasih segitu. Jangan-jangan itu adalah udah gajinya banyak tuh buat yang sebelah. Sebelah mana? Sebelah kontrakan. Kan repot, itu kan ngomporin terus. Kan banyak. Nah, coba kalau kalian curhatnya dengan orang yang baik dan benar, pasti akan mengarahkan, jangan suudzon. Suamimu adalah bahagian hidupmu. Pasti punya maksud yang lain. Barangkali dia lagi ngumpulin mau buat haji bareng. Barangkali juga dia ngumpulin mau umroh bareng. Barangkali dia lagi ngumpulin mau buat beli rumah. Rumah yang kan udah punya rumah. Ya barangkali rumah satunya lagi biar sekalian isinya. Ya kan bisa jadi macam-macam kan. Banyak deh. Artinya insya Allah, makanya kalau kalian curhat ke saya, insya Allah selamat. Karena insya Allah saya akan menyelamatkan ya. Akan menyelamatkan pada kalian. Dengan cara, yang penting adalah kalian siap untuk menerima. Terkadang pada saat kalian curhat, kemudian tidak sesuai dengan hati dan nafsu kalian. Akhirnya kalian mencelat atau wah nggak beres ini. Enggak, yang namanya obat itu pasti diminum pahit. Kalau kalian dikasih tahu dan itu adalah obat, pasti pahit rasanya. Kalau mau obat yang manis, udah pakai sirup itu anak-anak, obat anak-anak. Itu enggak bau. Itu yang namanya obat itu pahit. Kalau kalian ngaji kemudian tersinggung-singgung terus, itu bagus, berarti obat itu sedang reaksi. Nah itu, kalau kalian enggak tersinggung, itu ndablak namanya. Kan gitu. Itu contohnya sebenarnya sederhana aja gitu. Jadi begitu, reaksi obat. Jadi hakikatnya kita semua itu sakit. Sedangkan rumah sakit itu adalah majelis-majelis zikir. Itu semacam rumah sakit. Nah kalian datang, diobati. Nah maka diobati dengan aliran ilmu-ilmu. Maka aliran ilmu itu terkadang menyinggung, menghantam, kemudian semacam kayak menghentak-hentak di dalam jiwa kita. Wah itu tandanya reaksi obat itu. Dan itu bagus banget. Nah oleh karena itu ya kita semua sebaiknya
sebaiknya jangan berteman dengan orang yang selalu ngelos tentang perbuatan kita. Jadi selalu mendukung perbuatan kita. Padahal perbuatan kita belum tentu benar dan belum tentu baik dan belum tentu diridhoi oleh Allah. Nah, selalu mendukung, mensupport, ya udahlah gitu aja, udah langsung. Dia lagi nangis, kenapa? Karena tetangganya macam apa dan bagaimana. Udah gak usah khawatir, nanti kalau lu kaya, udah kalau lu lewat aja depannya, pakai apa? Pakai gelang yang panjang itu, udah kocok-kocok itu aja. Udah kan gitu. Itu kan udah niatnya udah gak bener, udah macam-macam gitu loh, udah deh, udah macam-macam. Ya. Jadi kalau obat yang baik, sudahlah kita introspeksi, dia ngatain apa-apa gak apa-apa. Dia kan baru ngatain sekali, baru 2 kali, baru apa sih? Dia cuma ngatain kamu pelit, gak usah dipikirin. Kalau udah tahu lebih jauh lagi, wah kamu kan sifatnya lebih jauh pelit lagi. Dia baru sedikit yang taunya, kan enak semacam itu. Itu teman yang, oh iya, kamu ikut-ikutan kayak tetangga juga. Loh saya ngasih tahu yang sebenarnya kamu kan pelit banget gitu loh. Bukan pelit aja, pelit banget gitu loh. Nah kan kamu pelit banget, lah buktinya saya juga gak pernah dikasih apa-apa sama kamu. Nah kan itu, semacam itu. Itu teman yang baik sebenarnya begitu ngasih tahu kekurangannya. Karena memang perjalanan menuju kepada Allah salah satu diantaranya ialah teman, saudara. Teman di mana adalah dia mau ngasih tahu tentang kekurangannya. Karena terkadang kita gak bisa melihat kekurangan kita. Tapi kalau kita ingin tahu kekurangan kita, maka dari orang lain. Orang lain yang paling baik ialah teman. Teman apa? Teman dunia akhirat. Bukan teman yang pekewuan. Enggak enak asal ngasih tahu tentang kejelekan kamu. Salah. Justru teman yang baik itu yang selalu ngasih tahu tentang kekurangan kita. Ngasih tahu, tapi ngasih tahunya nggak di tempat umum. Ada kamu itu celananya sobek tuh di bawah. Ya nggak begitu. Tarik ke kamar mandi, coba deh kamu lihat. Celana kamu sobek, nah itu baru benar, gitu loh. Jadi ngasih taunya jangan di tempat umum, ya namanya mentang-mentang teman gitu, ngasih tahu nggak boleh di tempat umum, salah juga nggak boleh di tempat umum. Cuma lagi ngomong salah, gak langsung ditegur, kamu salah tuh, enggak. Pas dia turun, tarik. Kamu tadi tuh ngomongnya salah, kenapa? Harusnya celana panjang, bukan celana pendek, gitu loh. Itu contoh semacam itu contoh yang paling sederhana ya. Anak-anakku semuanya, jadi benar banget ini ya. Mu'alif benar banget menyatakan bahwa rubbama kunta musi'an fa'arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Nah itu begitu. Jadi kemungkinan ya engkau berbuat kekeliruan, dirimu itu salah, berdosa, tapi ya ditampakkan kepadamu oleh teman kamu adalah sebuah kebaikan. Jadi akhirnya udah gak apa-apa, mau berbuat salah, gak apa-apa lah itu, cuma sedikit doang salahnya. Itu pertama tuh begitu, sedikit doang, alah cuma nyenggol doang, kecuali adalah nabrak, lain masalahnya. Udah itu udah semacam itu tuh biasa. Nah kalau udah biasa sedikit-sedikit, ya udah akhirnya menjadi masalah ya. Nah itu contoh-contoh yang lain ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua ada golongan orang-orang yang selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kajian yang akan datang kita akan membahas lebih jauh lagi, terutama adalah tentang kaitannya dengan masalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati dan terutama adalah amal ibadah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.